Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi tentang public figure yang menjadi mualaf saat ini, yang lagi rame diberitakan di media maya, yaitu Ruben Onsu, yang sekarang sudah menjadi saudara kita, menjadi saudara seiman. Dan hal yang akan saya bagikan kepada Anda sekarang tentang mimpi yang beliau alami, yang diceritakan kepada istrinya Kartika Putri, yaitu Habib Usman. Beliau menceritakan mimpinya, yaitu ada kehadiran umiknya, abahnya, kakeknya, dan neneknya di area meja makan, dan Ruben Onsu merasa kaget di dalam mimpi itu. Beliau sampai lupa kalau mereka semua yang ada di dalam mimpi itu sudah wafat. Mereka hadir di dalam mimpi itu seakan-akan mereka semua itu masih hidup. Dan di dalam mimpi tersebut, umiknya Ruben berkata, "Jangan lupa sholatnya, jangan lupa mohon ampun, semua itu sudah umi siapin." Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami Ruben Onsu tersebut? Sebelum saya takwilkan atau sebelum saya maknai mimpi tersebut, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu yang juga diatur di dalam peraturan agama Islam. Dalil mimpi atau keterangan tentang mimpi itu banyak disebutkan di Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Beberapa di antaranya yang perlu diketahui, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan pengajaran sebagian dari ilmu takwil mimpi. Terdapat pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, yang dengan firman Allah tersebut kita akhirnya mengetahui bahwa ilmu takwil mimpi itu bukan didapat dari membaca buku. Walaupun itu buku tafsir mimpi dari ulama Ibnu Sirin. Tidak, karena mentakwilkan mimpi itu ilmunya adalah laduni, ilmu yang didapat dari Allah langsung. Karena mentakwilkan mimpi itu tidak sama dengan ilmu matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak bisa membaca dari kamus mimpi, melainkan hal itu dari Allah sesuai dengan keadaan takdir tiap masing-masing orang. Karena perjalanan hidup masing-masing orang itu berbeda-beda, amalnya berbeda-beda, keadaan spiritualnya itu berbeda-beda, maka pentakwilan mimpi tersebut tidak bisa dibaca dari buku, melainkan pemahamannya Allah berikan di dalam kolbu atau hati orang yang memang ditakdirkan memiliki ilmu takwil mimpi. Seperti hanya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka semua ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang levelnya muslim dan dia orangnya soleh, dan umat Islam yang levelnya mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu sifat para nabi adalah mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa
wahyu yang pertama kali diterima Nabi Muhammad adalah berupa mimpi yang benar dalam tidurnya. Lalu kenapa orang yang non-muslim itu juga mengalami mimpi? Selain Ruben Onsu, itu ada banyak sekali di YouTube kisah-kisah nyata tentang non-muslim yang menjadi mualaf gara-gara mengalami mimpi. Ada yang bermimpi ketemu Nabi Muhammad, ada yang bermimpi dengan simbol orang berpakaian putih-putih, yang mana itu simbolnya pakaian umat Islam, berkaitan dengan sabda Nabi bahwa pakaian putih itu terbaik yang dipakai untuk umat Islam. Nah, mereka non-muslim kok bisa mendapatkan mimpi bagian kenabian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya memberikan perhatian kepada semua makhluk ciptaannya. Selama mereka yang namanya manusia masih hidup, itu masih mendapat peluang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, masih mendapat peluang mendapat hidayah, kecuali mereka yang sudah mati. Kalau misalkan Ruben Onsu mengalami mimpi yang diceritakan kepada Habib Utsman itu sebelum beliau menjadi mualaf, maka itu adalah pertanda Allah merahmatinya karena sesuai visual mimpinya tersebut. Nanti akan saya jelaskan takwilnya. Lalu di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Nabi Muhammad itu bersabda demikian, itu menjelaskan bahwa mimpi itu ada 3 macam. Dan satu saja yang memiliki makna, yaitu mimpi yang baik, maksudnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak memiliki makna. Dan untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami saudara kita, Ruben Onsu, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu meridhoi beliau menjadi umat Islam. Karena ada visual orang tua yang hadir di dalam mimpinya. Apalagi diperjelas dengan nasihat yang baik juga untuk tidak melupakan sholat dan memohon ampun. Nah, visual mimpi itu ada benang merahnya dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua. Karena orang tua Ruben Onsu hadir di dalam mimpi, diperkuat juga dengan adanya nasihat kebaikan untuk beribadah, untuk tidak melupakan sholat, dan tidak melupakan untuk memohon ampun kepada Allah. Maka itulah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita Ruben Onsu, bahwa beliau itu memang ditakdirkan, diridhoi oleh Allah menjadi umat Islam. Maka saya sebagai saudara Anda sekarang, sesama saudara seiman, saya mengucapkan segala puji syukur bagi Allah. Saya mendapatkan saudara yang baru yang bernama Ruben Onsu. Semoga Anda juga selalu dinaungi oleh Allah dengan keselamatan dan kebaikan dunia dan akhirat, dimampukan oleh Allah menjalankan semua peraturan agama Islam hingga wafat dalam keadaan mati yang baik, wafat husnul khotimah, masuk surga. Dan ingatlah firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 102, Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Semoga saudaraku Ruben Onsu istiqomah di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah secara lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.